Terkait keresahan masyarakat dengan adanya pemasangan pelang keterangan hak milik tanah PT KAI secara tiba-tiba yang didirikan di beberapa titik pekarangan rumah warga, tepatnya di Huta 5 Karangasem Nagori Perlanaan, Forkopimcam Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun bersama pihak PT KAI dan ratusan warga Nagori Perlanaan menggelar pertemuan. Pertemuan yang digelar di ruang Harungguan kantor Camat Bandar pada Senin 1 Juli 2024 dihadiri Camat Bandar Tagon Sihotang dan Ramil 06 Perdagangan Kapten Infanteri Toto Ragil Saputro, Kapolsek Perdagangan yang diwakili Kanit Intel Ibtu AS Damanik, Manajer Aset PT KAI Sumatera Utara Dedi bersama anggota dan ratusan warga Nagori Perlanaan. Pada pertemuan itu, Camat Bandar Tagon Sihotang mengatakan bahwa pada pertemuan antara warga dan pihak PT KAI, pemerintah Kecamatan Bandar memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan tanah antara warga dengan PT KAI di Nagori Perlanaan, ucapnya. Tagon Sihotang juga mengatakan meminta kepada pihak PT KAI untuk memikirkan dan menghargai hak warga Nagori Perlanaan sebab sebagian tanah warga sudah bersertifikat. Tagon juga berharap kepada warga untuk dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, jangan terbawa emosi atau melakukan hal anarkis. Semoga usai pertemuan dirinya berharap adanya solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Menindaklanjuti pertanyaan warga, Dedi selaku manajer aset PT KAI Sumatera Utara mewakili PT KAI pada pertemuan mengatakan bahwa tidak ada niat PT KAI untuk menimpali SHM masyarakat yang sudah ada. SHM warga yang sudah terbit tetap berlaku sampai pengadilan membatalkan. Untuk saat ini tidak ada rencana penggusuran atau penerbitan oleh PT KAI. Sesuai permintaan warga dan usulan Camat Bandar, pihak PT KAI akan menghentikan pemasangan patok dan pelang di daerah Karangasem Nagori Perlanaan karena adanya sanggahan dan gugatan dari warga. Masih dikatakan Dedi dalam hal penandatanganan berkas oleh Panghulu Nagori Perlanaan atas pengukuran aset PT KAI di Nagori Perlanaan. Berkas yang sudah ditantangani Panghulu Nagori Perlanaan saat ini sudah diserahkan di BPN untuk pembuatan sertifikat aset. Bila Panghulu Nagori Perlanaan ingin mencabut berkas yang sudah ditandatangani, bisa berkoordinasi dengan pihak BPN atau notaris PT KAI, kata Dedi, manajer aset PT KAI Sumatera Utara. Kalau Pak Sirain tadi terima kasih Pak ya. Kalau tadi Pak Sirain itu bukan bertanya tapi menjelaskan, nggak apa-apa Pak. Saya di sini fair aja Pak. Kalau saya tidak akan tahu seluruhnya kejadian apa yang di sini, tapi saya kan ini ditugaskan. Saya ini adalah mengemban pekerjaan saya. Nah, saya setuju dengan Pak Lukman ya, Pak Indra Lukman. Karena di sini tidak akan bisa selesai Pak. Dalam artian Bapak mengatakan ini bagaimana begini. Saya dengan data yang ada, dengan keadaan ada menjelaskan. Nah ini tidak akan ketemu apanya, titik temunya nggak akan ketemu. Saya juga terima kasih nih ke Pak apa tadi? Pak Parlanda ya. Nah, kalau Bapak tanya saya proklamasi, saya tahu Pak. Saya sudah 51 tahun Pak praktisnya. Jadi nggak usah mentes-tes atau menguji-uji Pak. Di sini kita konsultasi Pak. Kita mencari solusi, ya. Dalam artian bagaimana? Saya menghormati Bapak di sana ada saya menghormati. Tapi Bapak juga harus menghormati kami. Bagaimana penyelesaiannya? Seperti Pak Endra bilang, kita bawa ke atas Pak. Kita bawa, kalau kita ke presiden Pak. Kalau kami kan mengatakan kalau presiden katanya KAI kasihkan, selesai Pak. Tidak ada urusan. Jadi Bapak nggak ada apa secara psikis, secara emosional pribadi, kita nggak ada urusan Pak. Ini kerjaan saya, ya. Jadi lebih baik kalau menurut saya, kalau Bapak mau, kita bawa ke ranah yang lebih tinggi. Nggak ada masalah Pak. Ini sudah bukan hal yang baru Pak untuk di KAI. Karena memang aset KAI itu sangat banyak dan itu tidak bisa serta-merta kami sertifikat langsung jadi nggak ada. Tadi dibilang Pak Camat ya, itu sudah sampai 2025 Pak. Kami masih ada program untuk sertifikasi. Nah, berdasarkan itu kami lakukan. Tapi kalau Bapak punya punya jawaban, punya kejadian, tidak masalah. Tapi saya tidak membantah Bapak atau tidak mengatakan tidak benar tidak. Tapi sepanjang ini kita bisa bicarakan baik-baik, kenapa tidak? Ya. Kalau memang ini harus dibawa ke jalur yang lebih tinggi, kita bawa Pak. Mungkin dari DPR nanti mengundang KAP, mengundang dari kementerian segala macamnya. DPR RI, itu loh Pak. Jadi ini bisa nanti menjadi isu nasional.
Tidak hanya di sini saja nanti Pak. Dan saya pun merasa sebagai pengemban tugas kita melakukan pekerjaan saya Pak. Saya tidak memutuskan di sini loh Pak. Benar. Dan saya tidak mengatakan oh itu bongkar rumah Bapak keluar, tidak. Saya hanya menjelaskan di sini. Saya sebenarnya sudah diperingatkan Pak, karena kemarin kita rencana hanya diskusi perwakilan. Ya, saya sudah ada memperingatkan Pak. Kali ini nggak usah ke sana. Nanti Bapak mau di apa gini. Tapi saya niatnya baik Pak. Ini warga dan saya juga sebagai warga juga. Nggak ada masalah. Kalau kita baik-baik kan bisa bicara baik-baik. Tapi kalau anarkis Pak, itu jalur hukum bagaimana kita. Itu loh Pak. Jadi saya menghargai. Ayo, karena ini tidak ada, saya yakin tidak ada keputusan ataupun solusi apanya, karena sertifikat sudah terbit, dan itu kami akui Pak. Karena itu adalah hukum positif di negara Indonesia. Tapi bagaimana selanjutnya? Kan kami tidak bisa memutuskan. Makanya pada kesempatan ini, Pak dari PT KAI, masyarakat kami ini hadir pada kesempatan ini bawa dokumen, ya, bawa dokumen terkait aset yang mereka miliki. Saya bilang Pak, karena mohon maaf, tanah dikatakan menjadi hak milik hanya melalui satu sertifikat hak milik. Di surat yang ditandatangani oleh Panguda atau Camat itu masih surat penguasaan dan menguasai fisik tanah. Jadi hak milik itu hanya ditentukan oleh sertifikat. Mohon maaf dari PT KAI, termasuk grongkak ini yang disampaikan ini bukan hak milik. Ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Dedi tadi betul. PT KAI hanya melakukan pengamanan. Tapi kami masyarakat juga Pak Dedi punya hak atas tanah tersebut yang sudah diterbitkan oleh negara. Permohonan kami kepada PT KAI, jangan dulu Pak PT KAI cepat-cepat mengusulkan sertifikat, karena sama. Pemerintah Kabupaten Simalungun juga tidak bisa mengusulkan pensertifikatan tanah yang sedang bermasalah dengan masyarakat. Termasuk ada satu aset kami di perdagangan ini. Nah, jadi harapan kami nanti ke Pak Dedi juga seperti itu Pak. Jangan bujuk-bujuk nanti Pak, terbit lagi sertifikat. Kami nggak tahu, ada ini kecurigaan kami, mohon maaf kalau kecurigaan wajar ya Pak. Ada dugaan kami sertifikat ini akan main atas, betul atau tidak? Betul. Akan main dari atas, tidak melalui pengukuran dari BPN. Walaupun sepengetahuan saya selaku camat, seluruh pengurusan sertifikat itu harus melalui kantor tanah yang ada di wilayah masing-masing. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Agus BA, Taruna Global News TV mengabarkan.